Halo Halo. Kak. Di hadapanku sudah ada seorang komika. Iya, Boleh kenalin namanya? aku Hifzi Oir, saya adalah pekerja serabutan. Komika boleh, ngapain aja deh pokoknya. Ngapain aja Ngapain ya? aja pokoknya deh. Tapi Heeh. karena mainnya di Blooks nih ya, di toko buku, Betul. dan dapat gosip-gosip dari kuncennya Blooks namanya Rio, Iya, katanya Hifzi ini suka baca buku. lebih tepatnya beli. Oh, beli buku, Lebih tepatnya beli buku, tapi tidak dibaca. tapi karena udah banyak bukunya, akhirnya baca. Oh, Karena wah sayang nih kalau nggak dibaca gitu. Ini sebenarnya tips ini aku dapatkan dari temanku waktu zaman SMA dulu. Kalau hmm, pengen suka baca, beli aja yang banyak gitu. Jadinya kita ngerasa hmm, sayang, akhirnya dibaca gitu. udah Jadinya ngeluarin duit gitu ya? iya, jadinya dibaca. Ya walaupun misalnya dari 10 buku yang ku beli misalnya ya 3 lah yang dibaca kan lumayan gitu. Daripada nggak baca Lumayan, sama sekali ya kan. lumayan, lumayan, Iya lumayan. gitu. Itu Oke. lebih tepatnya itu Kak sebenarnya. Oke, berarti boleh dong rekomendasiin buku beberapa lah nih ya yang suka banget atau yang membekas banget nih. Satu buku tentang teori stand up. Ini Hmm, kepake banget di hidupku, di mm-mm. karirku. Nama bukunya The Bible of Comedy. Ini judulnya itu The Bible of Comedy. Yang nulis itu Judy Carter. Jadi ini emang ceritain, bukan ceritain sih teknik-teknik gimana nulis stand up. Mm-mm. Terus termasuk juga kayak gimana berkarirnya itu diceritain banget di situ. Dan ini tuh selalu aku kalau misalnya aku lagi ke komunitas mana gitu terus kan biasanya kalau di stand up tuh ada setelah kita acara tuh ada sharing-sharing gitu. Pasti acuan aku itu gitu. Karena ini paling gampang yang gampang aku pahamin dan paling gampang aku share ke teman-teman. Itu salah Hmm, satu yang buat aku berkesan banget. Karena kan dulu aku pas mulai stand up itu nggak ngerti cara nulisnya gitu Kak. Kayak hmm. yang aku tahu adalah melucu aja gitu. Tapi tanpa dasar apapun gitu. Tapi setelah baca itu wah ternyata gini ya cara nulisnya gitu dan jadi lebih mudah gitu untuk nulis stand up komedi itu yang pertama. Eh, Judy Carter dulu mulai stand up tahun berapa emang? tahun 2012 kalau nggak salah. Udah lama. 2012 Oke. ya 2012 Baca tuh. buku ini kapan? 2012-an kayaknya ya pas aku mulai open mic di komunitas terus dikasih tahu sama senior-senior beberapa acuan Hmm. kayaknya antara 2012 2013 lah pokoknya langsung karena aku tahu eh, modal aku modal aku ngomong di depan umum itu udah lumayan lah karena dari SMP aku udah nge-MC udah Hmm. jadi moderator pas kuliah gitu cuman aku nggak punya modal penulisannya gitu. Aku cari tahu Hmm. sama senior-senior apa ya buku yang oke gitu. Nah ini Hmm. salah satu yang selalu aku share di mana-mana gitu buku ini. Judy Oke. Carter, Bible of Comedy itu. Judy Carter sendiri komedian. Komedian, dia stand up komedian. Oh, Mm-mm. terus apa yang dipelajari berarti dari bukunya waktu dulu sebelum baca bukunya penulisannya kayak gimana terus setelah itu gimana? Dulu itu aku pokoknya nulis itu cuman oh ini lucu nih Hmm. gitu. Tapi ternyata Hmm. stand up itu bukan itu poinnya. Justru apa yang pengen kita suarakan. Nah lucunya itu ya bonus aja gitu. Tapi dikasih tahu juga di situ cara lucunya, biar lucunya gimana gitu, teknik-tekniknya gimana gitu. Tapi inti yang paling utamanya adalah ya stand up itu menyuarakan sesuatu, apa yang sedang kita resahkan, apa yang pengen kita omongin. Itu sih poin utama yang aku dapetin gitu dari buku itu. Oh, berarti dulu lucunya tuh masih random gitu. Bener, dulu tuh kayak wah ngeliat itu lucu nih, bisa nih gitu. Kalau Hmm. sekarang tuh lebih ke aku resahnya apa, aku pengen menyuarakan apa, itu yang aku Hmm. omongin gitu ketika aku stand up. Bahkan kadang kalau aku pengen banget ngomongin satu tema tapi aku nggak nemu lucunya, ya udah Hmm. aku omongin aja. Oh gitu ya? Iya iya. Yang Karena penting temanya ya. yang penting aku pengen banget nyampein ini gitu di atas panggung gitu biar Hmm. orang denger ini gitu. Ya udah ya lucu syukur enggak ya udah gitu. Tapi Hmm. diusahain dulu gitu, diusahain cari lucunya juga gitu. Karena Hmm. orang kalau nonton enggak cuma pendapat-pendapat doang ya nonton inilah ya aktivis lah ya bukan nonton stand up lah ya. Aktivis aja banyak yang lucu. Iya 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 kan? iya. Iya. Itu satu Oke. Kak. Boleh tahu nggak keresahannya apa berarti kalau selama ini di dalam menyampaikan ini ya bit-bit itu? Banyak, di umur tertentu keresahanku, kayak pas kuliah keresahanku, ya itu kuliah gitu. Kayak Hmm. sekarang aku udah berkeluarga, udah punya anak, ya keresahanku tentang, itu gitu. Yang paling gampang sih ya
menggali ke diri sendiri gitu. Tapi misalnya ada dari luar juga yang aku rasa anjing ini aneh banget sih gitu. Ya aku omongin juga gitu. Tapi biasanya aku lebih ke menggali diri sendiri gitu. Tadi aku ngomong anjing, sorry ya. Karena kebiasaan tuh anak stand up. Kalau kesel banget tuh harus ngomong anjing sih. Gak apa-apa Gak kan? apa-apa ya. Ditit aja ntar ditit Iya, gitu ya. sensor ya, sensor. Itu sih Kak. Oke. Itu yang pertama. Habis itu apa lagi ya? Oh, dulu aku tuh dikenalin bukunya Paulo Coelho ya kan. Oh, Habis itu oke. aku baca beberapa Brida, terus Alchemist. Tapi yang paling aku, wah gokil banget sih itu yang The Winner Stands Alone sih. Itu, wah Kenapa tuh? kayak itu tuh kan ceritanya kayak lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Tapi tahu-tahu tuh kayak nyambung gitu. Ternyata semua part-partnya tuh akhirnya nyambung lagi gitu. Dan itu tuh kayak apa ya? Tema yang dibawakannya itu kayak ternyata orang kaya, orang sukses itu kadang-kadang tidak semenyenangkan itu gitu. Maksudnya Oh, menjadi orang kaya itu iya, maksudnya? jadi cerita itu kan kalau nggak salah ini ya dia ini kaya tapi kayak dia ditinggal keluarga, pokoknya kehidupannya yang orang lihat dia sukses ini ternyata nggak semenyenangkan itu gitu. Dan itu yang membekas banget sih buat aku gitu. Aku Oke. juga nggak begitu terlalu ingat apa detail-detailnya, tapi itu cukup membekas sih di antara novel-novelnya Paulo Coelho. Selain Brida juga tuh lumayan. Kalau nggak salah Brida itu yang tentang eh apa sih, pelacur bahasa halusnya apa ya Kak ya? Pekerja Pekerja seks komersial. komersial. Iya, ya itu tentang kalau itu banyak ngomongin tentang seks gitu kan. Oke. Tentang ternyata di dunia ini tuh banyak sekali wanita-wanita yang selama ini tuh mereka orgasme palsu gitu-gitu. Di situ dia ngomong, oh, aku baru tahu ya gitu, Ini tapi menarik. dua-duanya novel ya berarti? Novel Novel Paulo ya? Coelho itu. Oke. Nah, berarti tadi habis baca The Winner Stands Alone langsung mikir, "Ah, udahlah nggak usah kaya kalau gitu," nggak? Enggak sih. Oh, enggak ya? Enggak, jadinya kayak gimana sih kaya tapi tetap bahagia gitu, tetap punya value hidup gitu gimana. Ya aku juga enggak kaya sih sekarang gitu ya. Tapi bahagia? Insya Allah, Oh, ya. insya Allah itu salah satu yang berbekas sih. Terus kayaknya juga kalau inget-inget zaman SMA novel-novelnya Andrea Hirata juga itu menyenangkan semua sih buat aku sih itu kayak apa ya, kayak nggak tahu Andrea Hirata itu bisa nulis sastra yang bahasanya itu ada bahasa ilmiahnya, terus juga nggak bahasanya itu keren lah gitu secara sastra keren, tapi juga dia bisa komedi juga. Kan kalau kita baca Kakak baca juga lah beberapa mungkin ya. Ada Hirata ya. Itu kan tiba-tiba Iya, gitu kan iya, iya. tahu-tahu. Ada lucu-lucunya juga Iya, ya? tapi tuh dia kayak nggak maksain gitu lucunya. Aku tuh kayak wah aku kalau pengen misalnya nanti satu saat nulis pengen nih yang kayak gini gitu. Yang lucunya tuh bukan yang dipaksain tapi tuh ya emang karena udah lucu aja gitu. Kejadian-kejadian di cerita-ceritanya itu lucu mungkin dari diksi-diksinya juga gitu. Itu salah satu yang berkesan sih itu buku-bukunya Andrea Hirata. Apa aja yang dibaca waktu itu? Kayaknya hampir semua buku Andrea Hirata aku baca deh. Terakhir tuh kan orang-orang biasa kalau nggak Iya, salah judulnya orang-orang biasa, orang-orang biasa heeh. tuh. Oh, emang suka ya sama buku-bukunya dia Iya, berarti ya? iyalah itu respect lah Andrea Hirata lah pokoknya. Dan aku ada teman tuh, jadi kalau ada buku Andrea Hirata yang baru rilis, nih udah keluar dah, dia ngasih tahu aku gitu, aku langsung cari gitu. Karena udah tahu pasti akan beli ya? Heeh. Bacanya nggak tahu kapan tapi? Iya. Itu sih Oke. paling sih yang membekas sih Kak. Ada lagi mungkin? Kalau komik termasuk nggak sih? Bisa. Bisa ya, tapi One Piece tuh juga salah satu Ah, yang wah gokil sih itu. One Piece itu komik yang keren banget sih menurut aku. One Walaupun Piece tuh aku udah tamat belum sih? belum, Oh, masih belum lanjut ya? terus dan aku sebenarnya eh berhenti dulu tuh baca tuh di tengah-tengah cerita mereka tuh. Setelah yang aku berhenti ini masih panjang banget. Aku kayak mau ngikutin itu kayak ngejarnya tuh kayak wah jauh banget gitu. Nah, jadi aku kayak sekarang tuh masih berhenti dulu gitu baca One Piece. Tapi tuh pas baca One Piece itu macem-macem sih, bisa tiba-tiba ketawa yang wah langsung abis tuh tiba-tiba nangis, tiba-tiba tegang gitu. Itu hebatnya apa
yang nulis? Oda Sensei, Eiichiro Oda. Lupa lagi namanya Iya, siapa. Eiichiro Oda. Eiichiro Kalau Oda aku ya? lupa ya Eiichiro Oda ya. Kalau Doraemon kan Fujio. Iya, Ya, Fujiko itulah. Fujio. Fujio. Itulah Iya ya pokoknya. itulah. Iya itu Oda Sensei respect sekali sih. Oke. Dan Kenapa suka sama One Piece waktu itu pertamanya? pertama sebenarnya gara-gara temanku baca. Aku dulu Oh. nggak begitu baca komik gitu kan. Habis apa sih ini gitu. Habis itu minjem baca keterusan. Wah gila bisa. Kalau kita baca sendiri, tiba-tiba nangis sendiri gitu. Ada yang di momen yang nangis gitu, yang kapalnya harus rusak tuh kan kapal yang pertamanya itu kan. Kok aku lupa nama kapalnya. Wah itu sedih banget sih itu pokoknya itu. Pas ada live actionnya nonton juga? Nonton tapi nggak aku lanjutkan. Aku tidak mau Mukanya merusak, sih, mukanya tidak mau seperti tidak merusak suka ya. imajinasiku yang sudah seru di buku itu gitu. Karena nggak sesuai ekspektasi lah. Oh gitu Nggak sesuai ya. ekspektasi. Yang aku kira tuh pas nonton yang live actionnya bisa ketawa yang sama, sedih yang sama, ternyata aku tidak mendapatkan itu. Gitu. Jadi berhenti di episode keberapa? Pertama lagi. 2 lah, kayaknya episode 2 oke nih. Ternyata enggak. Udahlah, tidur deh. Sekarang udah break baca One Piece emang dari kapan? Udah lumayan lama, udah berapa tahun nggak Udah baca lumayan. One Piece ya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang lagi ngobrolin One Piece, abis itu aku kayak so ikut nimbrung gitu. Ya, lu mah udah ketinggalan jauh banget gitu. Udah sampai mana dia gitu. Gila Pengen juga sih, aku tuh pengen banget ngoleksi full komiknya tuh One Piece tuh. Susah tapi kan dapetinnya tuh. Di mana sih belinya sekarang? Biasanya kalau yang beruntung kayak di pasar buku yang lama gitu bisa dapet. Tapi udah karena One Piece banyak banget yang baca itu udah jadi kolektor item juga sih itu. Iya. Emang banyak yang ngincer Iya, ya? jadi kalaupun misalnya dapet biasanya ada 2, 3 atau berapa buku yang emang Bolong-bolong gak ada berarti ya? bolong-bolong gitu. Oke. Berarti tadi ada berapa buku tuh? Ya, yang pertama deh, tadi belum ngasih tahu Tadi belinya di mana. yang The Bible of Bible, Comedy itu aku di Google Book sih. Oh, Aku baca iya, ebook. baca ebook. Oke. Terus kalau apa tadi Kak yang kedua aku malah Paulo lupa. Coelho. Paulo Coelho beli di Gramet. Boleh ya nyebut mereknya? Boleh, Boleh nggak ya di Gramet, di Bookstore. Ada nggak ya? Enggak ada. Kayaknya belum. Ntar aku jual deh sini. Numpang jual. Nanti numpang jual. Andrea Hirata Andai ada juga Rata, di Gramedia banyak. Gramet mah, iya itu. Tadi satu lagi One Piece. Nah itu tadi ya susah iya, nyarinya ya. itu ya di Gramet banyak. Tapi biasanya kalau di Gramet bolong-bolong juga udah Yang seri-seri lama mungkin juga nggak ada kali ya. nggak ada kayaknya. Yang misalnya yang dia tuh yang terakhir-terakhir tapi 10 seri yang belakang gitu. Paling gitu doang atau 20 seri yang belakang gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau kasih tahu? Buku ini berkesan juga sih. Apa tuh? 5 AM Club. The 5 AM Club. Itu baru juga tuh ya Iya, kayaknya ya. itu buku produktivitas gitu sih. Tentang bangun pagi, terus apa aja yang dilakukan dalam sehari. Tapi dia bentuknya kayak bercerita gitu. Jadi ada seorang mentor lah di dalam ini. Mentor nih ya dia tuh kayak motivator gitu. Dan ada 2 orang yang lagi nonton waktu dia memotivasi. Dan akhirnya si motivator ini mementori 2 orang ini gitu. Dalam menjalani kehidupan itu kayak gimana. Itu juga salah satu yang yang berimpact lah buat aku gitu. 5 AM Club. Berimpactnya tuh dari segi apa? Bangun pagi terus kayak Jadi dia menyarankan untuk bangun jam 5 pagi. 5 jam 5 pagi terus dia tuh ngasih tahu kegiatan apa yang harus dilakukan dan kenapa harus melakukan kegiatan itu dari segi sainsnya, dari segi psikologisnya gitu-gitu. Terus apa aja kegiatan yang dia suruh emang? yang pertama kalau bangun pagi itu langsung olahraga. Oh. Olahraga 20 menit aja. Terus tuh kita disuruh diem. Meditasi. Iya, meditasi. Iya, bisa meditasi ya bentuknya macam-macam. Misalnya kalau kayak ya kalau orang Islam ya bisa ibadah sholat atau apa intinya ya gitulah merenung gitu. Habis itu baru mengerjakan istilah dia apa aku lupa. Intinya adalah bisa baca buku, bisa nonton podcast, bisa dengerin podcast yang intinya itu yang menambah
yang menambah pengetahuan di karir kita untuk menunjang karir Hmm. kita. Hmm. Terus baru kayak di berikut-berikutnya itu ya kerja ya, terus juga ngerjain yang ngordinir. Misalnya kita punya karyawan yang ngordinir karyawan gitu-gitulah intinya, Hmm. itu sampai. Tapi yang aku suka juga di buku itu tuh nggak tentang produktif kerjaan doang, gimana kita bisa ngeluangin waktu untuk liburan, termasuk juga dia ngasih tahu makan itu ya harus yang berkualitas gitu-gitu. Hmm. Itu sih. Jadi kayak keseimbangan hidup gitu. Oke, biar Mm-mm. dalam sehari itu pokoknya harinya tuh berkualitas gitu Hari itu ya? berkualitas, termasuk kalau liburan pas lu lagi nggak kerja ya jangan mikirin kerja gitu, libur aja gitu. Kan Hmm. banyak tuh sekarang kita yang kalau lagi liburan masih bawa laptop, masih Iya. mikirin kerjaan, masih. Dia bilang sih kalau pas libur ya fullin libur gitu biar jadi bener-bener nge-recharge Hmm. kamu gitu. Nah, berarti kalau di lu udah berapa banyak yang dipraktekin nih? Kayaknya baru 50 sih. Kayaknya 50 60 sih Apa kayak aja yang udah bisa nih? olahraga lumayan. Oke. Tapi enggak, kadang kalau nggak sempet pagi jadinya sore. Kayak barusan gua jalan kaki tuh Kak. Iya, Oh, bangun pagi udah jam 5 terus bangun berarti? pagi kalau ya kadang setengah 6 sih ya. Hmm. Tapi itu sholat subuh kan, biasanya sholat subuh ya habis itu ya nggak urutannya nggak sama kayak dia tapi paling nggak ngikutin lah beberapa hal yang dia ini. Oh termasuk juga kayak kita kan kalau di perjalanan itu sering melakukan hal yang sia-sia gitu kan kayak diem doang. Kayak di Hmm. mobil kalau misalnya disetirin kan kita cuma diem doang bengong gitu. Kata dia gimana perjalanan itu bisa jadi universitas buat kamu. Kamu belajar sesuatu yang baru gitu atau apa gitu. Bisa Hmm. baca buku, bisa dengar podcast atau apa gitu. Jadi kayak gimana memanfaatkan waktu dalam sehari itu secara maksimal gitu. Itu salah satu Hmm. yang berimpact juga sih kayaknya. Oke, setelah ngejalanin gimana rasanya? Seneng sih, senang gitu ya. Ya termasuk itu kadang-kadang tuh kan aku emang kalau misalnya lagi seneng banget buat ngerjain apa gitu tuh sampai lupa menyisihkan waktu buat libur keluarga gitu. Jadi sekarang kayak paling nggak dalam seminggu itu sehari atau 2 hari lah buat keluarga dan emang bener-bener ya udah main sama anak gitu terus ya sama istri gitu-gitulah. Jadi emang Hmm. ada waktunya gitu-gitu. Cuti dari kerjaan pokoknya ya dalam Iya, seminggu karena kan ya? kalau aku kan emang kerjaku juga ya berdasarkan panggilan orang-orang kan jadi jadi juga aku Cowok bisa panggilan ya? bisa menyesuaikan liburku ketika aku bilang hari ini libur ya hari ini libur bisa gitu. Hmm. Tapi ya jangan banyak libur juga ya. Nanti ya nggak Tetap bisa perlu cari duit jalan-jalan, ya? nggak bisa liburan kalau terlalu banyak libur. Oke, Heeh. ada lagi mungkin? Ini buku Islami gitu Kak, buku Mhm. Islami gitu, judulnya Lelah Tapi Lillah. Sebenarnya produktivitas juga tapi ini Oh. lebih lebih menyeimbangkan, gimana kehidupan kita itu nggak cuma tentang duniawi aja gitu. Gimana Mhm. apa yang kita lakukan sehari-hari itu niatnya adalah ya karena Tuhan Yang Maha Esa ya dalam konteks Islam ya karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ya sama sebenarnya itu kurang lebih kayak si 5 AM Club itu. Cuman Mhm. kalau 5 AM Club itu kan lebih ke cerita, kalau itu lebih ke ngelakuin ini, kenapa ngelakuin ini karena ini alasannya dan ngelakuin ini. Tapi banyak juga kayak ya kalau di 5 AM Club misalnya merenung, tapi kalau di sini udah dikerucutin bisa sholat duha gitu, bisa sholat subuh gitu. Kenapa Mmm. sholat subuh itu bagus? Kenapa sholat duha itu bagus? Kenapa sholat itu bagus? Karena kita kan kerja jeda, Mmm. sholat itu buat jeda gitu dan itu buat merefresh kita lagi, kena air wudhu gitu-gitulah intinya. Heeh, Oh, itu salah oke. satu yang terngiang-ngiang juga sih. Oke, jadi rajin juga mempraktekkan gitu? 60%. Nggak apa-apa, yang penting Nggak niatnya apa-apa, dulu ya? iya niatnya dulu lah pokoknya Kak, iya. Iya Banyak itu sih. juga loh yang direkomendasiin, yang nggak dibaca ada berapa banyak? Wah, jadi tuh kayaknya di rumah aku tuh aku kayaknya punya buku Hmm. seginian lah ya kayaknya. Tapi tuh kayaknya yang dibaca baru segitu. Nggak nyampe segitu bahkan kayak 3 lah, 4 lah kayaknya kalau dihitung-hitung Kak, iya. Dan Oke. dari dulu tuh karena apalagi belum berkeluarga dulu ya kayak Mhm. tiap aku punya uang, ngejob stand up nih aku dapat duit 100.000, Mhm. 20.000 beli buku gitu. Misalnya Mmm. aku dapat duit berapa, itu beli buku. Selalu aku sisihin gitu dulu. Oh Kalau gitu. sekarang
karena yang lama belum begitu dibaca gitu, jadinya aku kayak baca satu buku baru boleh beli buku baru gitu. Jadi aku Oh, oke. biar ada lu nanti jadi boros banget gitu Iya, kalau iya, iya, iya. yang lama-lama nggak dibacain beli-beli terus gitu. Ya nggak apa-apa lah. Ada alasan buat bacain bukunya berarti kan Iya, ya? heeh. Jadi kadang kalau misalnya udah kegrewet, pengen banget beli ini gitu. Ntar harus selesain yang ini dulu gitu. Jadi janji ke diri sendiri juga gitu. Motivasi, motivasi. Motivasi. Oke, kalau Ya, gitu siap Kak. Ipsi terima kasih banget buat Sama-sama. rekomendasinya. Iya. Semoga juga berguna ya buat teman-teman yang nontonin di sini. Oke, dah. Dadah.